Oke, halo adik-adik semuanya. Nah, perkenalkan nama Abang Rafael Hugo. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas ya TO yang sudah kalian laksanakan, yaitu bagian kimianya ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, coba kita lihat soal kita ya. Yang pertama itu dikatakan kandungan hidrogen katanya ya. Nah, yang ditanya adalah kandungan dari hidrogen. Nah, dikatakan AR dari hidrogennya ini sama dengan 1. Kemudian dikatakannya kandungannya adalah amonium nitrat. Nah, amonium nitrat itu adalah Na4NO3, kan begitu. Nah, jadi yang harus kita ingat di sini dikatakan dia MR-nya ini 80, kan begitu. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini ya mudah, tidak sulit ini adik-adik sekalian. Nah, gimana caranya? Ya tentu caranya itu persennya ya. Persen dari si hidrogen ini bisa kita hitung dengan cara indeks dari si hidrogen. Oke, indeksnya berapa? Itu 4, kan begitu ya. 4 kalikan dengan AR dari si hidrogennya, baru dibagikan ini dengan MR dari si NH4NO3-nya, lalu kemudian ini kita kalikan dengan 100%. Nah, itulah rumusnya. Oke. Nah, jadi bukan hanya hidrogen, misalnya katakanlah itu yang ditanya persen dari si hidrogen, katakanlah demikian, maka bisa kita cari juga indeks hidrogen atau jumlah hidrogen itu ada berapa di sana di dalam senyawanya. Misalnya ada 2 kan gitu ya, berarti indeksnya 2 kita buat. Nah, kemudian dikalikan dengan air nitrogen, baru dibagikan dengan MRC amonium nitrat, baru kita kalikan dengan 100%. Nah, seperti itulah mencari presentasinya. Sehingga, coba karena yang ditanyakan adalah hidrogen, maka fokus dia terhadap hidrogen itu adik-adik. Ya, maka kita masukkan datanya. Ini 4 dikalikan dengan 1, kan begitu ya, AR hidrogen katanya 1 tadi. Nah, baru kita bagikan ini dengan siapa itu? Ayo, amonium nitratnya 80 katanya, kan gitu. Kemudian ini kita kalikan dengan 100%. Nah, demikianlah itu. Sehingga berapa hasilnya? Ya, boleh kita katakan hasilnya ini adalah 5% lah dia. Oke, nah abang rasa ini cukup mudah, ini tidak sulit ya. Oke, itulah untuk soal nomor 1 kita. Lalu kita lanjutkan. Kemudian coba kita perhatikan soal nomor 2 kita, adik-adik semuanya ya. Nah, itu dikatakan di nomor 2, produk B yang terbentuk dari reaksi berikut, katanya begitu. Nah, jadi abang tuliskan dulu, ini katanya dia, katakanlah itu reaksinya, ini CH3, kemudian di sini ada CH, baru rangkap 2, baru ada C, lalu di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH3 katanya. Lalu kemudian dikatakan dia ini direaksikan dengan CHCl. Lalu kemudian terbentuk produk A, lalu kemudian lagi dikatakan sehabis terbentuk produk A, maka ini direaksikan kembali dengan katakanlah itu NaOH katanya ya, NaOH, tapi ini katanya dia bersifat alkoholis atau menggunakan katalis alkohol. Nah ini C2H5OH. Nah demikianlah itu adik-adik semuanya. Nah penting untuk kita ingat kembali ya, kalau dikatakan reaksinya ini bisa kita tengok deh ya. Ini direaksikan dengan HCl, tentu dia adalah adisi di sana, kan gitu ya. Kenapa adisi? Karena di sini ada ikatan rangkap, baru di sini ada pengadisi heterogen namanya. Heterogen artinya dia berbeda unsur-unsur di dalamnya, di dalam suatu senyawa itu kan dia diatomik itu ya. Ada 2 atom di sini, cuman atom yang 2 itu dia berbeda. Nah, atau boleh dibilang ini senyawa biner, ada juga yang bilang seperti itu. Ya, tidak masalah untuk itu ya. Nah, lihat adik-adik, kalau ini direaksikan dengan HCl, maka fokus pada ikatan rangkap. Fokuslah di sini untuk reaksinya ya. Nah, sehingga ingat nanti di HCl ini kan ada H positif, lalu kemudian ada juga Cl-nya kan begitu. Nah, jadi untuk mengerjakan ini karena ini adisi, berarti ada pemutusan ikatan rangkap, dan nanti ingat juga hanya tinggal tambahkan aja atom ke dalamnya. Ingat aturan Markov-Nikov bilang apa? Markov-Nikov bilang yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, kan begitu ya.
Artinya, kalau misalnya ada reaksi adisi seperti ini, maka hidrogennya ini nanti itu akan terikat kemana itu? Ya, tentunya hidrogen akan terikat ke C yang paling banyak mengikat hidrogen. Di mana kira-kira? Nah, kalau kita perhatikan yang dua ini, kan ini yang lebih banyak hidrogennya kan? Maka hidrogen ini akan terikat lagi ke C yang ini, lalu kemudian Cl-nya akan terikat kemana? Maka terikat ke C yang satu lagi lah dia. Maka kemarin dia akan terikat semuanya. Sehingga apa yang akan dihasilkan? Akan dihasilkan nanti putus ikatan rangkapnya, kemudian hidrogen tadi menjadi ini, menjadi bersatu dia kan gitu ya. Lalu kemudian terbentuk CH2 nanti di sini. Lalu kemudian nanti di sini ada CCl terikat. Nah, tapi budalnya tengok lagi. Habis dia diadisi katanya, lalu kemudian katanya direaksikan dia. Produk yang terbentuk sudah tahu kita bahwasanya itu produknya boleh-boleh saja kita gambarkan, boleh juga tidak. Kenapa tidak? Karena begini. Karena di sini kita bisa lihat ada reaksi dengan basa kuat. Ingat deh, ini adalah basa kuat CnA-OH ya. Apa itu basa kuat? Basa kuat itu adalah ya tentu kalau dibilang basa sebelumnya ada hidroksidanya. Kalau dibilang basa kuat, ingat hidroksida itu terikat kepada logam golongan 1A dan 2A kecuali si BeOH 2 kali. Nah, begitulah dia. Jadi ini adalah basa kuat. Nah, sementara ini alkohol bersifat alkoholis berarti kan gitu ya. Maka nanti ini merupakan katakanlah reaksi eliminasi lah nantinya. Dibekal reaksi eliminasi. Jadi ketika ada katakanlah sudah alkil halidanya yang terbentuk, ya kan? Ketika diadisi dengan HCl terbentuk alkil halida, sehingga kalau alkil halida direaksikan lagi dengan basa kuat yang bersifat alkoholis, maka ingat kembali lagi dia membentuk alkena. Jadi sebenarnya ini hanya membuat seolah-olah rumit, padahal sebenarnya reaksi itu menghasilkan produk dan produk yang dihasilkan menghasilkan reaksi yang akan kembali seperti semula. Jadi inilah dia produk B yang dihasilkan. Nah, seperti itulah dia adik-adik semuanya. Oke, abang rasa bisa dipahami ya. Nah, jadi sekarang coba kita tentukan dulu namanya. Kira-kira apa namanya ini, nama senyawanya ini. Karena tadi abang sudah bilang produk B-nya itu adalah ini juga, ya kan? Nah, coba kita teslah dulu membuat namanya. Tentu ini mudah sekali yang membuat namanya ini. Sekarang ayo, ikatan rangkap ada di nomor 2. Kemudian cabang juga ada di nomor 2 ini kan. Hitungnya boleh enggak dari sini ya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Memang ini ikatan rangkap nomor 2 nanti 1, 2. Tapi cabangnya di nomor 3. Kan gitu kalau dia menghitung dari sini. Tapi kalau kita menomori dari sini, tentu nanti 1, 2 ada rangkap dan ada cabang. Maka lebih tepat dari kanan lah begitu. Sehingga namanya apa? Maka namanya adalah 2, cabangnya adalah cabang metil, kan begitu. Kemudian nomor ikatan rangkap juga ada di nomor 2. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4 ada 4 atau C, berarti namanya adalah butena. Nah, demikianlah itu Ribu untuk soal nomor 2 kita. Oke, maka jawabannya adalah 2 metil 2 butena itu ada pada opsi A ya, untuk nomor 2. Abang rasa ini sangat mudah ya. Nah, coba ingat-ingat kembali lagi ya di beberapa reaksi eliminasi. Oke, kemudian yang selanjutnya ada soal nomor 3. Ayo coba kita perhatikan dulu bersama soal nomor 3 ini ya. Nah, dikatakan di sana. Nah, ada beberapa senyawa ya. Ini ada CH, kemudian ada di sini OH, lalu kemudian di sini ada CH3, lalu kemudian di sini ada CH3 juga, lalu kemudian di sini ada CO, baru di sini ada CH3, lalu kemudian di sini ada CH3. Lalu kemudian gambar yang ketiga katanya begini deh, ya ini COH, lalu kemudian di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH3 dan di sini juga ada CH3. Nah, sekarang ini katanya nomor 1, ini nomor 2, lalu kemudian ini nomor 3-nya. Nah, jadi adik-adik semua katanya senyawa yang tidak dapat dioksidasi, katanya begitu. Nah, tentu kalau bicara tentang oksidasi, ingat adik-adik bahwasanya
Kalau alkohol primer itu dioksidasi itu akan jadi aldehid. Aldehid kalau dioksidasi dia akan menjadi asam karboksilat. Kemudian kalau misalnya katakanlah alkohol sekunder itu kita oksidasi itu akan menjadi keton. Keton ketika dioksidasi itu tidak akan bereaksi. Nah, lalu kemudian bagaimana alkohol tersier? Alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi juga. Nah, demikianlah itu. Sehingga coba kita analisis dulu ini yang tidak dapat dioksidasi yang ditanya ya. Nah, maka dari itu boleh kita bilang ini apakah ini bisa dioksidasi? Tentu ini bisa. Kenapa? Karena ini adalah alkohol sekunder. Kenapa sekunder? Lihat gugus OH-nya atau gugus alkoholnya ini itu terikat kepada C sekunder. Apa itu C sekunder? C yang mengikat dua atom C lain. Nah, tengok ini C-nya kan yang terikat, yang mengikat si OH. C ini hanya mengikat dua atom C lain. Ini satu, lalu kemudian ini yang kedua, kan begitu. Berarti ini merupakan alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu bisa mengalami oksidasi. Ketika dioksidasi tadi aku sudah bilang dia akan menghasilkan keton. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana bentuk ini? Nah, kebetulan ini gugusnya kan RCOR. Ini adalah keton, kan begitu? Nah, jadi karena ini keton, tadi abang sudah sampaikan, keton itu tidak dapat dioksidasi, sehingga nanti ini boleh menjadi pilihan yang benar bagi kita ya, karena yang ditanyakan yang tidak dapat dioksidasi. Ini nggak bisa dioksidasi, ya. Kalau ini karena tadi ini bisa dioksidasi, berarti pilihannya ini salah. Nah, itu dia ya. Lalu kemudian coba yang ketiga sekarang adik-adik. Nah, lihat apakah ini bisa dioksidasi? Perhatikan, ini kan gugus alkohol. Nah, rupanya gugus alkoholnya terikat di C tersier. Berarti ini adalah alkohol tersier ini. Ya. Nah, berarti bisa kita katakan juga ini dia tidak dapat dioksidasi. Oke, maka ini juga benar. Benar ya, 2 dan 3 itu tidak dapat dioksidasi. Oke, maka perhatikan opsinya. Maka 2 dan 3 itu ada opsi. Di opsi C lah, kan gitu ya. Nah, itulah untuk soal yang ketiga. Oke, kita lanjut. Kemudian coba kita perhatikan bersama soal nomor 4 kita ya. Apa dikatakan di sana kira-kira? Nah, di sana dibuat ya. Titik didih NH3. Nah, katanya ini di titik didih dari NH3. Nah, ini lebih besar daripada si pH3. Nah, ini. Lalu kemudian dikatakan juga titik didih dari si H2O ini lebih besar juga daripada si H2S. Nah, yang ditanya hal ini disebabkan antara molekul-molekul NH3 dan H2O memiliki ikatan apa? Tentu kalau kita lihat dia punya ikatan hidrogen, ya kan dia. Nah, jadi baik itu NH3 maupun itu si H2O, ini keduanya ini memiliki yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini seperti apa kira-kira? Jadi ingat kembali bahwasanya kalau dibilang ikatan hidrogen itu punya syarat, ya kan? Syarat suatu molekul baru dikatakan punya ikatan hidrogen apabila ingatlah bahwasanya ada hidrogen, ini dia harus terikat langsung. Nah, ingat demikian, ya, Rik. Nah, jadi dia harus terikat langsung. Katakanlah dia dengan siapa? Nah, jadi dia harus terikat langsung dengan yang namanya bond. Nah, apa itu bond? Ada F, O, dan N. Jadi mengingat ikatan hidrogen ini, ingat aja handphone. Nah, ikatan hidrogen handphone. H terikat pada F, O, ataupun N, maka molekul itu pasti akan punya ikatan hidrogen. Nah, seperti itulah dia adik-adik semua. Sehingga karena itu jawabannya tadi ikatan hidrogen, dan ingat bahwasanya keberadaan dari ikatan hidrogen ini akan membuat titik di suatu senyawa itu akan cenderung lebih tinggi dari senyawa-senyawa yang tidak punya ikatan hidrogen. Nah, demikianlah dia. Oke, nah maka boleh abang menjawab ya. Jawab ini jawabannya adalah A ya untuk nomor 4. Nah, begitulah nomor 4 ini.
Kita lanjut. Kemudian coba kita perhatikan soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5 itu dikatakan unsur A membentuk senyawa AF3 katanya itu ya. Ini ada senyawa AF3 dikatakan. Lalu kemudian F itu katanya fluorin ya. A itu hanya simbol unsur aja, nggak pernah dikasih tahu dia unsur apa. Lalu yang memenuhi kaidah oktet katanya begitu nih. Senyawa ini memenuhi kaidah oktet. Coba perhatikan ya. F ini kan dia hanya butuh 1 elektronnya biar stabil. Berarti hanya satunya nanti saling pakai mereka atau saling pinjam satu biar saling stabil kan gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan adik-adik karena si A ini dia hanya ambil satunya dari masing-masing F, berarti dia hanya mengambil 3 elektron lah, baru dia dikatakan stabil. Artinya kalau dia hanya butuh 3 elektron biar stabil, berarti si A ini punya elektron valensi berapa? Ya tentu punya elektron valensi 5 lah dia. Karena tadi kalau aturan oktetnya kita bicarakan, karena aturan oktet itu bilang stabil kalau elektron valensi 8, maka kalau dia hanya mengikat atau menangkap 3-nya, lalu dia sudah stabil, ya tentu yang dimilikinya pasti 5. Kan begitu ya, nggak usah kita perdebatkan. Nah, kita lanjut. Kemudian apa lagi katanya tadi? Katanya pernyataan yang tidak benar mengenai zat itu. Katanya begitu adik-adik. Nah, lihat opsinya, ayo. Yang A katanya atom A mempunyai 1 pasang elektron bebas. Benarkah itu? Coba kita tes. Lihat adik-adik, gampang menentukannya. Lihat ya, dia punya elektron valensi sebanyak 5 sebanyak. Lalu kemudian dipakainya berikatan 3 untuk mengikat 3F. Kan begitu? Nah, jadi bisa kita simpulkan dipakai 3 berikatan berarti sisa ada 2 elektron. Nah, 2 elektron ini sama dengan 1 pasang ini. Kan begitu ya? Nah, jadi bisa kita bilang pernyataan yang A itu dia benar kan? Atau A mempunyai 1 pasang elektron bebas. Nah, yang ditanya tadi pernyataan yang tidak benar ya. Nah, berarti kita buat dulu pernyataan yang pertama ya, itu katakanlah itu kita benarkan kan begitu. Kita benarkan dulu pernyataan yang pertama. Tapi ingat tadi kita cari yang tidak benar ya. Lalu lanjut. Kemudian apalagi dibuat? Senyawa AF3 itu bersifat polar katanya begitu. Nah, ingat adik-adik kalau bicara tentang kepolaran tentu yang harus kita ingat semua yang punya PEB itu dia adalah polar adik-adik kecuali kalau misalnya bentuk domainnya itu AX2E3 dan satu lagi AX4E2. Nah, jadi harus tahu dulunya membuat bentuk domain. Nah, jadi nanti kita akan coba bahas kalau misalnya ada sesinya lagi ya. Nah, misalnya kita akan bahas lagi ya. Katakanlah untuk mungkin pembahasan TO berikutnya atau mungkin di sini juga kalau misalnya ada soal lagi ya. Nah, jadi kita akan coba bahas tentang bentuk domain. Nah, lalu yang harus kita ingat, ini kan dia sudah jelas bentuk domainnya ini apa? Gampang gitu. Ya, coba kita buat dulu. Langsung aja lah kita buat berarti. Gak usah tunggu-tunggu topik berikutnya ya. Nah, coba lihat. Untuk membuat bentuk domainnya ini, kan bentuk domain dia ada seperti ini kan ya. Maafkan abang. AX, kemudian ini N, baru ini E, baru ini M. Kan begitu. Nah, di mana dikatakan, gak nampak ini ya. Nah, nggak apa-apa lah. Itu E-nya, ada E di sana abang tuliskan ya. Nah, di mana dikatakan bahwasanya X ini itu menyatakan pasangan elektron ikatan nih. Lalu kemudian kalau dibilang E ini menyatakan pasangan elektron bebas. Nah, jadi kalau dibilang menentukan bentuk domainnya ini bagaimana? Perhatikan ya. Di sini atom pusatnya si A, ya, si A. Berapa banyak gugus yang diikat oleh si A? Segitulah jumlah X-nya. Oke, berarti bisa kita bilang nanti bentuk domainnya ini kita buat menjadi AX
karena gugus yang diikat oleh si A ada sebanyak 3, tadi abang bilang itulah jumlah dari si X-nya. Maka ini boleh kita bikin AX3 dulu. Begitulah dia adik-adik ya. Lalu apakah ada E-nya? E itu kan tadi menyatakan pasangan elektron bebas kan begitu. Nah jadi coba lihat, kalau misalnya dia tadi dibilang 5 elektron valensi dipakai 3 berikatan, ada 2 elektron yang tidak berikatan, itu sama dengan 1 pasang kan gitu ya. 1 pasang elektron bebas, maka nanti nilai E-nya ya 1 karena ini tadi E menyatakan pasangan elektron bebas. Sehingga ini bolehlah kita katakan dia polar adik-adik. Oke, karena dia bukan dia AX2E3, bukan pula AX4E2. Karena yang non polar itu dia yang punya bentuk domain AX2E3 dan AX4E2. Untuk yang katakanlah punya PEB ya, tapi ingat semua yang punya PEB pada umumnya itu adalah polar, kecuali yang 2 tadi abang sebutkan. Oke, demikianlah itu adik-adik. Oke ya, lanjut. Kemudian apa lagi dikatakan di sana? Kemudian dikatakan di sana molekul AF3 berbentuk piramida segitiga. Nah, AX3E kalau kita cocokkan dia dengan bentuk molekul, maka ini ingat dia segitiga piramida. Nah, demikianlah itu. Segitiga piramida ya sama piramida segitiga. Kan gitu ya, hanya dibalik-balikkan aja. Sama saja, tidak ada masalah. Oke, kita lanjut. Kemudian unsur A mempunyai 5 elektron valensi katanya. Benar. Tadi dia punya 5 elektron valensi, itu sudah kita bahas ya. Itu juga benar. Lalu kemudian lihat yang terakhir, momen dipol AF3 sama dengan 0. Ingat adik-adik sekalian, senyawa atau molekul yang punya momen dipol sama dengan 0 itu hanya ada pada molekul yang non polar. Ingat ya. Jadi kalau momen dipolnya katakanlah itu dia tidak sama dengan 0, maka itu cenderung polar dia adik-adik. Oke, abang rasa demikian bisa dipahami ya. Nah, maka ingat tadi pernyataan 2 tadi juga benar, pernyataan 3 juga tadi benar, keempat tadi juga benar ya, 5 elektron valensi, lalu kemudian pernyataan 5 lah dia yang salah, maka jawabannya ada pada pernyataan 5 lengkap atau opsi E lah dia, karena kita diminta mencari yang salah. Oke, abang rasa seperti itu lagi ya. Oke ya. Oke, itu tadi sudah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6 ya. Ini sekarang kita akan coba bahas nomor 6-nya. Nah, dikatakan di sana di nomor 6, elektron terakhir atom L ya memiliki bilangan kuantum. Ini bilangan kuantumnya. N-nya katanya 4, lalu kemudian L-nya ini katanya sama dengan 0, M-nya ini katanya sama dengan 0 juga, lalu kemudian S-nya sama dengan min setengah. Nah, kemudian dikatakan juga rumus molekul senyawa ion yang dibentuk oleh unsur L tersebut adalah. Nah, jadi rumus molekulnya ya. Nah, gampang ini deh. Jadi nggak susah. Pertama ya ubah dulu dia ke dalam bentuk subkulitnya ya. Subkulit terakhirnya apa sih sebenarnya? Lihat deh. Ingat kembali kalau dibilang N itu menyatakan kulit, ya kan? Kalau bilangan kuantum utama itu. Nah, jadi berarti kulitnya kulit keempat itu, elektron terakhirnya, subkulit terakhirnya ya, di kulit keempat. Lalu kemudian L-nya 0 katanya. Yang punya L0 itu adalah subkulit S, kan gitu ya. Nah, maka ini 4S. Lalu kemudian M-nya katanya 0, sudah wajar. Kenapa M-nya 0?
Karena range nilai dari M itu dari minus L sampai positif L. Nah, begitu dia. Nah, jadi sudah wajar itu karena L-nya 0, sudah wajarlah M-nya juga 0. Lalu kemudian kita lihat panahnya ini kemana katanya. Panahnya ini rupanya ke bawah, artinya terisi penuhlah satu orbital yang ada di S itu. Terisi penuh artinya ada dua elektron lah di sana. Oke, nah jadi 4s2-nya rupanya subkulit terakhir dari katakanlah atom yang sedang dibicarakan. Nah, maka untuk mencari senyawa atau rumus molekul yang bisa dibentuknya ini seperti apa? Ya gampang saja. Karena dia mati di 4s2, maka nanti ingatlah Deku bahwasanya karena ini 4s2 ini tentu adalah golongan 2 akar. Artinya punya elektron valensinya juga boleh abang bilang sama dengan 2 juga. Nah, maka dari itu kalau dia membentuk suatu ion, katakanlah tadi L ini kan logam L, maka ion yang akan dibentuk adalah L2 positif. Nah, begitu dia. Karena elektron valensinya harus dilepaskannya itu semuanya. Kalau misalnya dia punya elektron valensi 2 dilepas. Kalau 1 elektron valensinya 1 dilepas. Kalau misalnya 4 elektron valensinya seperti karbon biasanya dimenangkan elektron sebanyak 4. Nah, itu bergantung apakah dia logam atau non-logam. Nah, seperti itu ya. Nah, maka sama siapa dia jumpa? Sama si Cl kebetulan. Nah, kebetulan kan kalau Cl kan golongan 7A. Dia butuh 1 elektron dia biar stabil. Nah, itu berarti ini jumpa sama Cl bintang dia. Alhasil apa hasilnya? Maka ini terbentuk LCl2. Bang, dari mana LCl2 itu, Bang? Nah, jadi gampang ya. Buatlah seperti ini deh. Muatan dari si L ini sebanyak 2 ini kan 2 positif. Jadikanlah indeks si Cl. Indeks artinya jumlahnya. Ya, jumlah Cl berarti nanti jadi 2. Itulah dia. Lalu kemudian muatan dari si Cl jadikan dia indeks si L. Indeks tadi jumlah, berarti jumlah si L nanti jadi cuma 1 nanti ya. Sehingga hasilnya ya ini L-nya 1, Cl-nya ini 2. Nah, demikian itu adik-adik semuanya. Abang rasa itu cukup mudah untuk dipahami ya. Maka jawabannya ada pada opsi B lah untuk nomor 6 kita. Kita lanjut. Kemudian coba kita perhatikan soal berikutnya. Itu ada soal nomor berapa itu ya? Ini soal nomor katakanlah itu 7. Nah, maka coba tengok ya. Dikatakan di sana sebanyak 40 ml larutannya. 40 ml ini CH3COOH. Lalu kemudian dikatakan lagi di sana cepat bereaksi dengan 20 ml ini NaOH. Kemudian ini 0,15 molar. Tanya ya. Oke, kemudian coba lagi lihat konsentrasi larutan CH3COOH itu berapa katanya. Nah, ini sangat sederhana ini kan. Katanya dia tepat bereaksi, berarti pakai rumus titrasi aja sudah cukup. Gitulah dia. Kalau ada kasus tepat bereaksi. Nah, berarti kita masukkan rumus titrasi. Itu adalah M1P1 kalikan dengan valensi sama dengan M2 kali P2 ya. 2P2 kali dengan valensi. Nah, beginilah rumusnya adik-adik semuanya. Sehingga kalau misalnya kita masukkan pun datanya, ingat ya, ini M1 bebas ini, mau ini dia si basa atau si asam, tinggal kalian pilih. Ya. Nah, boleh ini si asamnya kita bikin, berarti boleh kita buat M1-nya tetap aja M1 kan gitu. M1 kali dengan P1-nya tadi berapa? 40 untuk si asamnya ya, asam cuka. Lalu kemudian ini mililiter kali dengan valensinya. Valensi asam itu adalah jumlah H positifnya. Ada berapa hidrogen yang bisa dilepaskannya? Kebetulan ini cuma 1 hidrogen yang bisa dilepasnya ya, berarti valensinya 1. Dikalikan dengan 1 sama dengan M2-nya sekarang ini si basa 0,15 kalikan dengan volumenya itu 20 mililiter, lalu kemudian dikalikan dengan valensinya, itu valensinya 1. Nah, demikianlah itu. Dilihat dari jumlah OH negatifnya. Ada 1 kebetulan, kan gitu ya. Oke, tinggal itu berapa kira-kira ini satunya jadinya. Yuk,
Maka ini boleh mati ya. Ini 40 sama 20, sisa di sini 2. Lalu kemudian berarti bisa kita bilang ini M1-nya sama dengan 0,15 dibagi 0,15 bagi 2, hasilnya adalah 0, berapa itu deh? Yuk. 0, ini katakanlah dia 0,75. Nah, itu dia ya. Oke, nah demikianlah untuk ini adik-adik semuanya. Oke, abang rasa ini gampang ya. Coba tengok di opsinya, mana dia 0,075. Oke, ada di opsi A juga ya rupanya. Oke, itulah nomor 7 kita ya. Kita lanjut. Kemudian coba perhatikan soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, itu dikatakan di sana reaksi bumi setara itu deh ya. Ada dia Al, kemudian ditambah dengan si H2SO4 ya. Lalu kemudian ini menghasilkan, kemudian dikatakan dia ini ada Al2SO4 3 kali, lalu tambah dengan H2. Nah, ini katanya belum setara kan begitu ya. Nah, lalu kemudian katanya jika 10,8 gram aluminium, katanya ini massa si aluminium sama dengan 10,8 gram. Kemudian dikatakan dia AR-nya diberitahu ini sama dengan 27. Kemudian lagi bereaksi dengan asam sulfat berlebih katanya ini ya. Lalu kemudian maka volume pada keadaan di mana 7 gram katanya ya. Ini katakanlah ini ada kasus baru ya, kondisi baru. Katakanlah ini pada P dan T yang sama. Misalnya kalau buat pada P dan T sama, terdapat dia ini 7 gram, siapa itu katanya? Nitrogen. Lalu kemudian ini volumenya katanya ini 7,5 liter. Ya, ini volumenya sama dengan 7,5 liter. Nah, itulah dia. Diberitahu juga kan memang untuk ARCN ini sama dengan 14. Oke, nah inilah dia adik-adik semuanya. Ya, jadi yang ditanyakan itu adalah katakanlah, perhatikan lagi volume dari si gas hidrogen yang dihasilkan. Oke, kita buat dulu di sini. Yang ditanya adalah P dari hidrogen berapa sih sebenarnya? Tapi ingat, pada keadaan yang sama sudah ada di sini, maka sudah bisa kita kaitkan nanti dengan hukum perbandingan volume lah, ya adik-adik semua, ya. Maka kita kerjakanlah dulu, bergerak dulu kita dari persamaan reaksi adik-adik. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, sehingga harus setarakan dulu koefisiennya adik-adik ya reaksi ini. Maka ini kita kali 2 lah dia, boleh ya. Baru kemudian katakanlah ini kita kali 3 supaya SO4-nya sama-sama 3 ya. Baru ini hidrogennya udah 6, berarti ini kita kali 3. Nah, hitung dulu mol dari siapanya, yuk. Mol dari si aluminiumnya. Nah, ini mol dari si aluminium ini sama dengan gram bagikan dengan AR kan gitu. Sama dengan berarti gramnya tadi 10,8 bagi dengan AR-nya 27 sama dengan berarti berapa ini kira-kira? Nah, tentu ini 0,4 ya, dapat. Nah, lalu kemudian tengok 0,4 mol rupanya si aluminiumnya, ya kan? Maka berlakukan karena tadi H2SO4-nya ini katanya berlebih, maka bisa kita bilang langsung aja bikin, nggak usah pakai MBS. Langsung aja di sini tadi 0, berapa nih? Itu tadi dia 0,4 kan gitu ya. Lalu kemudian kalau di sini 0,4 ya kan dengan koefisien 2. Maka di sini dengan koefisien 3 berarti berapa kira-kira? Maka boleh kita bikin koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali dengan mol yang diketahui. Kan gitu ya untuk mencari mol yang ditanya. Ini yang ditanya. Berarti koefisien 3 bagikan dengan yang diketahui 2. Ya kan, kalikan dengan mol yang diketahui 0,4. Berarti bisa kita dapatkan dia 0,6 lah dia. Ya kan? Karena apa? 3/2 itu dikali dengan 0,4. Oke, nah kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya habis sudah dapat ini 0,6. Langsung aja kita bikin hukum perbandingan volume. P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Nah, inilah dia adik-adik.
Sehingga ini boleh kita pilih ya. Mau ini kita pakai dia sebagai si hidrogennya terserah, ini si hidrogen. Kemudian mau kita pakai ini berarti ini adalah si nitrogen. Nah, yuk coba masukkanlah data-datanya. Yuk. V1-nya itulah yang ditanya. VC hidrogen bagikan dengan moles hidrogen berapa tadi moles hidrogennya? 0,6. Sama dengan V2-nya. Kebetulan ini katanya 7,5 kan gitu ya. Lalu kemudian ini dibagikan dengan N2-nya. Maka massa dibagi MR itu massanya 7 gram, bagikan dengan MR-nya itu jelas 28 dia. Karena begini deh, kalau dibilang MR-nya ini ya tentu MR itu adalah dalam bentuk N2 dia kan. Ya dikali 2 lah 14 gitu. Maka yuk tinggal hitung berapa kira-kira volume dari hidrogennya di sini. Yuk, sama dengan. Nah ini dapat ini nilainya seperempat kan begitu ya. Ini bisa kita hitung dia menjadi seperempat ini 7 gram ya bukan 79. Nah ini 0,25 kan gitu ya. Lalu kemudian ini katakanlah 0,25 boleh jadi kali 4 7,5 nya itu kan berarti jadi 30. Berarti 30 kali 0,6 berapa itu kira-kira? Ayo. 30 3 kali 6 berarti ya. Berarti sama dengan 18 lagi. 18 liter lagi adik-adik semuanya. Oke, maka yuk coba lihat dulu opsinya. Opsinya itu ada pada opsi B lah dia. Kan gitu. Oke, nah itulah untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Nah, jadi ini muat tidak ya? Papan tulisnya biar abang tengok dulu. Nah, soal nomor 9 ini tentang nah, abang rasa ini harus abang hapus dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Abang butuh ruang, nggak masalah. Oke. Oke, nah kita lanjut ya ke soal nomor 9-nya. Apa sih katanya di nomor 9? Nah, pernyataannya benar untuk molekul ini katanya molekulnya ya. Ini katakanlah ini CH3, C, baru ini ada CH3, baru di sini ada CH3, kemudian di sini ada katanya C, baru di sini ada O, baru di sini ada OH. Nah, seperti itulah dibuatnya kan gitu ya. Nah, jadi coba perhatikan. Yang pertama, mempunyai nama asam 2,2 dimetilpropanoat. Benar nggak namanya itu seperti itu? Maka lihat, ini kebetulan asam karboksila, kan gitu. Nah, berarti kita nomori dulu. Ini nomor 1, ini nomor 2. Berarti ya, karena asam dulu memang di depan itu benar. Lalu kemudian ini 2,2. Kemudian karena ada 2 metil, berarti dimetil. Lalu kemudian ini tinggal 1, 2, 3. Berarti ini propanoat. Ini benar berarti ya, pernyataan pertama itu benar. Lalu coba perhatikan pernyataan yang kedua. Merupakan isomer dari metil butanoat. Nah, katanya ya, isomer ini dari metil butanoat. Nah, jadi untuk menentukannya gampang saja. Kan ingat deh, yang berisomer fungsi itu adalah asam karboksilat dan ester. Ester itu alkil alkanoat. Nah, kebetulan ini kan asam karboksilat dan ini adalah apa ini? Ini adalah alkil alkanoat. Nah, untuk melihat mereka berisomer atau tidak, sesuaikan aja dari jumlah C. Oke, samakan aja jumlah C-nya. C-nya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C. Ya, lalu kemudian ini ada berapa C? Ini kan ada 1 C di sini. Kemudian di sini ada 4 C. Nah, kalau kita jumlah ini kan hasilnya 5 C ini, jumlah total C-nya. Berarti benarlah bahwasanya dia merupakan isomer dari metil butanoat. Nah, isomer fungsi lebih tepatnya, ya. Nah, tapi sama-sama benar. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tidak memiliki sifat optis aktif. Ingat kembali.
Kalau dibilang optis aktif itu adalah katakanlah C-nya mengikat 4 gugus berbeda, atau harus ada C chiral di sana, ya kan? C chiral itu yang abang sebutkan tadi, C-nya mengikat 4 gugus berbeda. Lantas dari rumus meletup ini, mana dia kira-kira? Ada nggak C chiral? Tentu tidak ada. Kalau C yang ini kita lihat sama yang C 3 sampai 3, nggak boleh ada yang sama. Harus ada katakanlah untuk semuanya perbedaan-perbedaan, ya perbedaan gugus yang satu dengan yang lain. Artinya semuanya harus beda, nggak ada yang boleh sama. Nah demikian dia. Nah begitu pula C yang ini. Nah hanya 3 gugusnya diikatnya kan? Nah tidak sampai 4. Berarti boleh kita bilang ya dia tidak punya C chiral atau dia tidak bersifat optis aktif. Lalu kemudian yang keempat katanya membentuk eter dengan etanol, katanya begitu. Nah, coba tengok, ini kan asam karboksila, ya kan? Kalau kita lihat reaksinya, kalau dengan katakanlah etanol itu alkohol deh. Kalau dibilang reaksi antara asam karboksila dengan si alkohol itu adalah pembentukan ester, bukan pembentukan eter. Oke, aku rasa seperti itu. Coba kita tes reaksinya. Misalnya mau bikin begini, CH3, C, baru di sini ada CH3. CH3, lalu kemudian ada C, baru ada O, baru di sini ada OH-nya, tambah dengan C2H5OH, inilah dia alkoholnya atau etanol. Hasilnya apa ini kira-kira? Ya tentu hasilnya begini dia. CH3, C, baru CH3, lalu kemudian di CH3, baru di sini ada CO, baru di sini ada O, baru ada C2H5, lalu ada tambah dengan H2O, dihasilkanlah dia H2O. Nah, dengan catatan ini namanya bukan eter, tapi namanya adalah ester. Sehingga proses ini kita kenal dengan istilah reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Nah, seperti itulah dia adik-adik semuanya. Oke, abang rasa itu cukup mudah ya. Maka jawabannya apa kira-kira? Yuk. Nah, berarti karena yang ditanya adalah pernyataan yang benar, berarti 1, 2, 3 lah dia jawab. Jawabannya berarti ada pada opsi A, dia 09 kita. Oke ya, abang rasa aman lah untuk itu. Kita lanjut. Kemudian coba perhatikan soal nomor 10 kita. Nah, soal nomor 10 kita itu dibuat ya. Ini ada M2O3 adik-adik ya. Ini M2O3. Kemudian katanya ini solid masanya, tambah dengan ini CO2 atau CO ya. CO gas ini menghasilkan ini MO. Ini katanya dia solid, lalu kemudian ditambah dengan ini CO2 gas. Oke, nah jika 5,6 gram katanya CO ya, ini katanya massa CO sama dengan 5,6 gram. Kemudian bereaksi sempurna dengan ini bereaksi sempurna menghasilkan 28,8 gram. Nah ini massa dari si MO. Ini sama dengan 28,8 gram rupanya ya. Nah, lalu kemudian, yang ditanya itu adalah, nah itu MO-nya, ARM-nya ya, sorry, itu ada ARM, adalah, itu yang ditanyakan. Yang ditanya adalah AR dari si M. Oke, nah abang rasa ini nggak susah untuk mengerjakannya nih. Gimana caranya? Ya tentu setarakan dulu persamaan ya reaksinya. Maka ayo biar setara gimana ini? Ini kita kali 2 lah ya. Oke, sudahkah setara? Ini 2, 4, 1, 3, 4. Ya, sudah setara dia. Sehingga coba ayo kita mainkan. Mol yang diberitahu kan di sini ada CO ya. CO diberitahu kan tepat bereaksi di kasus disoalkan. Coba perhatikan, ayo bereaksi sempurna katanya kan gitu. Artinya tepat bereaksi. Nah, berarti bisa kita cari dulu molnya nih. Molnya sama dengan molnya ini 5,6 bagi dengan MR-nya. Ini 28 kan? 12 ditambah 16 O. Ya, ini 28. Lalu kemudian hasilnya ini sama dengan 0,2 ya. Oke, itu untuk molnya. Lalu coba lihat dulu ya. Kalau kita perhatikan di sini 0,2 masukkan. Nah ini. Nah, jadi CO-nya katanya ini 0,2 mol ya. Nah, yang diminta ini kan data yang ini AR-nya berapa? Maka lakukanlah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Dengan koefisien 1 0,2 berarti dengan koefisien 2
Berapa dia kira-kira? Tentu dia 0,4. Kalau misalnya bingung, boleh saja. Ini satu koefisiennya ya. Satu apel dibeli dengan harga 0,2 dolar. Lantas kalau 2 apel, berapa uang yang harus kita bayar? Ya tentu 0,4. Nah, begitu aja buat analoginya biar lebih mudah untuk dilihat-lihat ya. Oke, lalu kemudian sudah dapat, berarti mol dari MO-nya 0,4 kan begitu. Nah, ingat-ingat kembali deh, yang mau dicari adalah AR ya, ARN. Ini kan katakanlah dia ini sudah dapatnya bisa kita cari MR-nya ini kan? Benar atau benar? Ya tentu benar. Sudah bisa kita cari MR-nya. Cari dulu MR-nya. Disinilah boleh kita buat. Masih nampak atau tidak? MR ya kan? Ingat, mol sama dengan gram per MR. Berarti untuk mencari MR itu adalah gram per mol lah berarti kan? Nah berarti MR sama dengan MR dari si MO ya. Nah berapa tadi gramnya nih? MO katanya 28,8 bagikan dengan molnya. Sorry, ini 0,4. Nah maka hasilnya berapa ini? Yuk. Nah berarti bisa kita bilang ini 72 ya. Nah ini 72 kan gitu. Sudah dapat 72, maka ARN-nya ini berapa kira-kira? Nah kan dia MO, berarti ini bolehnya kita cari, katakanlah dia untuk cari MR-nya ini kan sebenarnya ARN ditambah dengan ARO kan gitu. Berarti udah bolehnya langsung kita buat ARN-nya sama dengan 72 dikurangkan dengan ARO-nya tadi itu sama dengan 16. Sama dengan berarti berapa ini? Yuk. Kurangkan yuk. Ini dapatlah dia 72 dikurang 16. Ini 50 berapa itu nih? 54 itu 70 56 ya. 56 lah dia. Oke, nah abang rasa seperti itulah dia untuk mencarinya. Oke, abang rasa ini mudah ya. Oke, nah itu nomor 10, maka jawabannya ada pada opsi B lah dia untuk nomor 10. Oke, kita lanjut. Kemudian coba kita perhatikan soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu ada pada soal nomor 11 ya. Nah, coba sama-sama kita perhatikan soalnya. Nah, lihat, dikatakan di soal nomor 11 itu pernyataan yang benar tentang CH4 dan H2O. Ada CH4, kemudian ada NH3, lalu kemudian ada H2O. Nah, katanya titik didih metana paling tinggi karena MR-nya terkecil. Tidak mungkin. Kenapa? Karena begini, ingat, kalau misalnya katakanlah dia semakin besar MR-nya gede, maka tentu nanti titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi ingat, harus semakin besar MR baru dia besar titik didih, bukan sebaliknya ya. Nah, lanjut. Kemudian apa lagi dibuat? Berarti salah ya, yang pertama. Yang kedua, NH3 lebih mudah larut dalam air daripada CH4 katanya. Ya tentu benar. Kenapa kira-kira? Nah, coba kita tengok dulu NH3 ya. NH3 ini golongan 5 di sini nitrogen ya. Nah, jadi punya 5 elektron valensi. Nah, nitrogen punya 5 elektron valensi, berarti boleh kita bilang domainnya adalah AX3 ini. Sudah pasti X3 karena atom pusat mengikat 3 gugus. Atom pusat adalah atom yang paling sedikit jumlahnya. Si nitrogen lain. AX3. Tadi abang bilang dia golongan 5, punya 5 elektron valensi berarti. 5 dipakai 3 berarti sisa 2 elektron yang tidak berikatan atau satu pasang gitu berarti. Maka X3E berarti dia ini polar kan? Polar itu bisa larut dalam air itu maksudnya ya. Lalu kalau misalnya ke si CH4 kita buat. Nah, CH4 ini dia AX4. Nah, C itu golongan 4A kan? Punya 4 elektron valensi. Dipakai 4 berikatan mengikat si H, berarti tidak ada lagi yang tidak berikatan. Semuanya berikatan ya. Maka ini kalau AX4 ya tentu ini akan jadi non polar. Nah, begitu dia. Kenapa non polar? Ingat, dia tidak punya PEB adik-adik. Kalau dia tidak punya PEB, satu lagi indikatornya setelah kalian lihat dia tidak punya PEB, maka nanti lihat lagi
apakah atom pusat itu mengikat gugus sejenis atau tidak. Kalau dia mengikat gugus sejenis, berarti kita bilanglah dia nonpolar. Nah ingat ya, nonpolar dibilang kalau misalnya dia tidak punya PGB dan atom pusat mengikat gugus yang sejenis. Nah demikianlah itu. Sejenis artinya seperti itu, hidrogen semuanya. Tidak ada lagi yang lain yang diikat oleh si karbon. Nah demikianlah itu. Oke, berarti ya jelas ini lebih polar dia atau akan lebih larut dalam air si NO3 daripada si CH4. Nah, maka itu pernyataannya benarlah dia ya untuk soal nomor 11. Nah, jawabannya adalah B lah dia adik-adik semuanya. Oke, nah abang rasa seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 12. Nah, dikatakan di sana hidrolisis suatu makromolekul menggunakan katalis enzim untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang setiap molekulnya dapat membentuk ion dwikutub atau zwitter ion. Nah, jadi kalau zwitter ion langsung aja ya di benak kita asam amino ini. Nah, gitulah itu ya. Lanjut. Kemudian dikatakannya penambahan larutan asam nitrat ke dalam makromolekul tersebut akan menganalisis keberadaan cincin benzena ya dan membentuk zat yang berwarna kuning. Hanya begitu. Maka makromolekul tersebut adalah ya jelas kalau dibilang dia ketika dihidrolisis menghasilkan katakanlah suatu senyawa yang bisa membentuk dikutub atau zwitter ion, maka itu adalah asam amino berarti yang dihasilkan, berarti yang dihidrolisis itu adalah protein. Karena begini, protein kalau dipecah itu akan menghasilkan beberapa asam amino. Atau sebaliknya, beberapa asam amino ketika bergabung itu akan menghasilkan protein melalui ikatan peptida tentunya. Nah, seperti itulah dia adik-adik. Oke, kalau rasa ini tidak sulit ya, jadi nomor 12 itu jawabannya ada pada opsi B lah dia. Oke, nah ini boleh abang hapus dulu ya. Oke, nah kita lanjut kemudian ke soal nomor 13 ya. Soal nomor 13 itu dikatakan di sana bilangan oksidasi Cl pada senyawa CaClO4 dua kali. Nah ini ya, ini ada CaClO4 dua kali. Yang ditanya adalah biloksi Cl-nya. Nah ini gampang deh. Ionisasi aja dulu, nggak ada masalah. Atau boleh langsung juga nggak masalah ya. Jadi terserah mau gimana caranya. Ini kan Ca golongan 2A. Berarti dia punya biloksi kos 2. Lalu kemudian O kan ini min 2. Kan? Nah coba tengok dulu yuk. Nah jadi hitung. Min 2 kali 4. Min 8. Min 8 kali 2 lagi. Min 16. Kan gitu. Kemudian coba tengok. Min 16 di sini deh, kemudian di sini ada positif 2. Berarti bisa kita bilang min 14 kan? Min 14 lah untuk hasil jumlah dari si oksigen dan si kalsium. Nah, seperti itu. Lantas, biar total senyawa kan harus tahu biloxnya. Berarti si Cl ini dia totalnya harus 14 totalnya. Jadi Cl-nya kan ada 2. Nah, dia 2 Cl itu punya bilox 14. Berarti masing-masing Cl tentu menyumbang 7 bilox kan gitu ya, atau positif 7. Maka ini pos 7 lagi ya bisa kita bilang. Nah, demikian itu. Nah, jadi nggak sulit ya. Boleh juga satu lagi caranya, ionisasi. Nah, kalau ionisasi kan ini jadi apa ya? Ca2 positif tambah dengan ini 2 ClO4 negatif kan gitu. Maka fokus sama ini, fokus sama yang di sini. Maka ya coba sama-sama tadi, oksigen dalam senyawa min 2. Min 2 kali 4 min 8. Min 8 tambah berapa? Hasilnya min 1. Karena ingat, hasil jumlah bilox unsur-unsur dalam ion itu sama dengan muatan ionnya.
Nah, berarti bisa kita bilang min 8 tambah 7 pastinya, baru hasilnya min 1. Seperti itu. Oke, maka jawabannya di soal nomor 13 itu adalah E ya, positif 7 lainnya. Lanjut, kemudian kita perhatikan soal berikutnya, soal nomor 14. Nah, itu dikatakan di sana tekanan osmotik rata-rata darah pada 27 derajat Celcius. Katanya T-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Ini sama dengan 300 Kelvin kan? Ditambahkan dengan 273. Lalu kemudian dikatakan lagi ini P-nya dibuat sama dengan 8,2 atm. Lalu kemudian dibuat lagi di sana nilai R-nya ini sama dengan 0,082. Lalu kemudian konsentrasi glukosa yang isotonik dengan darah. Ingat satu hal, bahwasanya kalau dibilang isotonik berarti punya tekanan osmotik yang sama, kan gitu. Berarti datanya ini bisa kita gunakan menjadi data dari glukosa yang dibicarakan. Nah, berarti langsung aja masukkan. Kan rumus tekanan osmotik sama dengan itu MRT kali I, kan itu rumusnya. Maka ini poin-poinnya udah boleh kita jadikan data dari si glukosanya. Masukkan P-nya katanya tadi 8,2 sama dengan M-nya ini yang ditanya, konsentrasi dari si glukosa. Kalikan dengan R-nya 0,082, kalikan dengan T-nya 300. Kemudian karena dia glukosa itu non elektrolit sehingga nilai I-nya itu sama dengan 1. Kan begitu. Maka coba lihat berarti berapa hasil hitungnya ini kira-kira. Ayo. Maka molaritas itu sama dengan ini kita boleh bilang ya. Ini 1, 2 berarti bisa kita buat ini 8,2-nya mati, ini 10 pangkat 1, 2 minus 2 ya. Berarti bisa kita dapatkan molaritasnya sama dengan ini 10 pangkat minus 2 yang 3 ya. Berarti molaritas sama dengan sepertiga. Nah, berapa itu kira-kira sepertiga adik-adik? 0,333 ya. Maka apa jawabannya itu kira-kira? 0,333 itu ada pada opsi E ya. Ini 0,333. Oke, nah demikianlah itu. Itu terdapat pada opsi E. Oke, nah demikianlah dia adik-adik semuanya. Coba kita lanjut ya ke soal terakhir. Itu ada soal nomor 15. Dikatakan di sana larutan A dibuat dengan mencampurkan, katanya ini 0,01 ya. Ini mol dari siapa? NaBr. Lalu kemudian katanya dia ada juga ini dicampurkan dengan 0,05. Oh, maafkan apa? 0,005 ya. Nah, ini dia. 0,01 dan 0,005 ini mol dari si Na2SO4. Nah, kemudian ini katanya dalam 500 gram air. Nah, ini massa airnya katanya sama dengan 500 gram. Nah, ingat ini adalah larutan A. Oke. Lalu kemudian kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air, artinya elektrolit kuat dia. Lalu larutan B dibuat dengan melarutkan ini 84 katanya ya, 84 gram urea. Nah, ini untuk larutan B ya. Lalu kemudian katanya ini MR-nya diberitahu ini sama dengan 60. Kemudian dikatakan di sana ini massa airnya ini sama dengan 2 kg ya, atau sama dengan 2000 ya, 2000 gram. Lalu kemudian katanya perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap penurunan titik beku larutan B. Katanya begitu adik-adik ya. Jadi ini delta TF ya, ini larutan A banding dengan delta TF larutan B. Nah, untuk itu ya ini gampang ya, sulit ini. Nah, jadi yang pasti memang harus dengan rumus. Mencari delta TF kan itu rumusnya KF kali M kali I kan begitu. Hanya itunya rumusnya, jadi nggak sulit. Nah, berarti bisa kita buat ini kadang-kadang perbandingan. Yang A dulu kita bergerak. Nah,
Ini KF kali M ya, baru kalikan dengan I. Nah, ini untuk siapa ini kira-kira? Ini untuk yang pertama, boleh kita bilang itu untuk si A dulu lah kita bahas ya. Nah, ini kita buat ditambah ya. Tunggu sebentar. Kalau ini boleh kita buat, kita rubah dulu dalam bentuk mol gitu. Kita rubah dia dalam bentuk mol, boleh-boleh saja ya. Nah, harus seperti ini dia polanya. Mol yang harus dijumlah, bukan molalitas yang dijumlah. Ingat pada demikian ya. Jadi harus molnya yang kita jumlahkan. Maka ini boleh abang buat, katakan yang ini dibuat diganti ya KF kali ini mol 1, ini katakanlah kali I1, kemudian ini ditambah dengan ini boleh abang tutup ini ya. Ini mol 2, kemudian kali dengan I2. Ini untuk larutan A ya. Lalu kemudian ini dibagikan dengan kilogram pelarutnya. Oke, ini kilogram pelarutnya. Baru ini kita tutup dia, baru ini sama dengan. Oke, bukan sama dengan, lebih tepatnya karena kita mau membandingkan, perbandinganlah kita buat ya. Kita buat. Ini dibanding dengan, coba tengok, ini delta TF larutan B sekarang. Kita bikin tadi ya, ini KF kali M kali I. Tapi ini untuk yang katakanlah itu larutan B. Sekarang tinggal masukkan data kita. Ya, kita tinggal masukkan data. Tapi sebelumnya KF-nya pasti sudah mati ini kan? KF-nya boleh kita matikan. Berapa banding berapa sih mereka ini? Yuk. Maka itu molnya. Berapa molnya yang pertama? Yuk. 0,01. Boleh kita isi ya? 0,01 kalikan dengan I-nya. I-nya 2 ini kan? Sigma ion. Lihat. Sigma ionnya 2. Lalu kemudian ditambah dengan ini mol 2. Mana mol 2? Katanya ini 0,005 ya. 0,005 baru dikalikan dengan ini kebetulan dia 3 sigma ionnya ya. Ini dikalikan dengan 3, baru kemudian ini kita bagikan. Nah, ini kita bagikan dengan kilogram pelarutnya. Coba tengok dulu kilogram pelarutnya. Kita buat dalam kilogram. Berarti ini 0,5. Lalu kemudian coba ini dibanding ya, dibanding dengan M-nya. Ayo. M-nya molalitas gram per meter kali 1000 per P ya. Gramnya itu tadi 84 bagi dengan itu MR-nya 60 kali dengan ini 1000, massa P-nya itu 2000 kan. Nah, lalu kemudian kalikan dengan I-nya. I dari si urea itu sama dengan 1. Nah, kali dengan 1. Oke, nah inilah kita buat perbandingannya ya. Nah, ini hasil kalinya berapa itu? 0,02 ya. Nah, baru ini 0,015. Berarti kalau dijumlahkan 0,02, 0,015 berarti 0,035 ya. Nah, berarti boleh kita bilang ini 0,035 lagi. 0,035 bagi dengan 0,5 banding dengan ini dulu kita kerjakan ya. Nah, berapa ini bisa kita buat? Ini boleh dapat kita 2, lalu kemudian ini bisa kita pendek. Nah, ini sama-sama dibagi 2, 42 itu ya. Ini 42, kemudian ini dapat dia 30 ya. Ini 30, kemudian ini mati lagi, ini mati dapat ini 21, kemudian ini boleh kita matikan lagi ya. Ini dapat 0,7 berarti ya, mati. Ini 0,7. Nah, karena 21 bagi 3 kan 7 ya, berarti 0,7. Nah, ini di kanan 0,7, yang di kiri berapa ini kira-kira ya? Nah, yang di kiri kebetulan ini hasilnya 0,07 ya. Oke, ini kita buat ya. Ini tadi 0,7. Ini kan 0,07 ya. Nah, ini banding dengan 0,7 berarti ini sama dengan 1 dibanding dengan berapa ini? Sama-sama dibagi 0,07 lah ya. Berarti 1 dibanding 10 lagi ya. Oke, nah Abang rasa seperti itulah untuk mengerjakan soal nomor 15 ini ya. Oke, nah maka jawabannya ada opsi D lah ya. Oke, nah Abang rasa seperti itu. Abang yakin, percaya
Nah, sudah banyaknya juga yang kalian pahami. Ya, walaupun mungkin katakanlah dia hasil tryout-nya masih belum seperti yang kalian harapkan, atau bahkan memang sudah seperti yang kalian harapkan, tapi ingat deh satu hal, bahwasanya jangan puas dulu untuk apapun yang kalian capai saat ini. Terus tingkatkan terus kualitasnya, ngambislah terus, bahas soal terus, perkuat konsep terus. Nah, Abang yakin percaya apapun yang menjadi pilihan nantinya itu bisa kalian dapatkan. Ya, kita aminkan itu bersama adik-adik. Oke, Abang tutup ini. Selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam untuk kalian semuanya.